Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pengawas dan penilai. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hidayatullah, guru Al-Quran Hadis di MTS Negeri 5 Indramayu, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan PPG Transformasi Kementerian Agama Batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran video UKIN, pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7 MTS Negeri 5 Indramayu, dengan tema membiasakan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Model pembelajarannya yakni Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita di kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis membawa keberkahan dan menambahkan ilmu untuk kita semua. Amin ya robbal. Selamat pagi kelas 7D. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Boleh Bapak pengen melihat semangat kalian untuk mengawali perjumpaan kita di kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis dengan semangat. Kita tepuk semangat, siap? Siap. Tepuk semangat. Hari ini bertepatan dengan hari apa? Hari Jumat tanggal berapa? 10. Tanggal 10 ya. Kita buka kegiatan hari ini dengan berdoa bersama kepada perwakilan kelas Ferdi Ardiansa untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Kita awali kembali kegiatan untuk menambah pahala kita, dan sebagai bentuk kita cinta terhadap Al-Quran, kita sama-sama melantunkan beberapa ayat dalam juz 30 atau juz amma. Untuk petugas hari ini kepada Jidni Aulia dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Zidni Aulia, perwakilan dari kelas yang sudah memimpin untuk pembacaan surat-surat pendek dalam juz 30 atau juz amma ya. Nanti dilancarkan lagi untuk pertemuan selanjutnya, siapapun petugasnya harus tetap maju untuk membacakan juz amma dengan lancar. Siap? Siap. Baik, Bapak absen dulu untuk kehadiran hari ini ya. Adi Batul Hasanah, Andries Asera, Anissa Febrianti, Derajat Kusnadi, Fajar Legiano, Ferdi Ardiansyah, Jidni Aulia, Kadina,
Kirana Febrianti Tobibatun Soleha. Baik, berarti satu anak yang tidak hadir karena sakit ya, yaitu Muhammad Nasihin. Kita doakan teman kita yang lagi sakit semoga cepat sehat supaya bisa berangkat sekolah kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kelas 7D, kalian punya akun media sosial TikTok? Punya akun media sosial Instagram? Nah, dalam media-media sosial yang kita buat, yang kita miliki, itu banyak beberapa konten yang ada. Salah satunya konten kreator yang sering berbagi makanan di jalan. Apakah sudah pernah lihat seperti itu? Sudah. Nah, menurut kalian, kegiatan yang dilakukan oleh konten kreator yang membantu orang lain itu termasuk perbuatan baik apa perbuatan buruk? Baik. Tentu itu adalah perbuatan baik. Kenapa perbuatan baik? Karena perbuatan itu akan mencerminkan dan menarik orang lain supaya mengikuti apa yang dilakukan oleh si konten kreator. Konten yang berbagi kepada orang lain atau menolong orang lain. Seperti yang akan kita bahas dalam pertemuan dalam pelajaran Al-Quran Hadis di minggu ini. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai perbuatan baik yang harus kita lakukan di sekolah dan di rumah. Nah, apa sih selanjutnya materi yang masih bisa berkelanjutan, nanti kita akan bahas. Namun sebelumnya, ini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran untuk kita bersama supaya dalam belajar itu mengetahui dan memahami 4 hal yang ada dalam pelajaran yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama, menjelaskan arti sifat pemurah dan kikir berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Jadi nanti kalian sama-sama memahami apa sih arti dari pemurah, apa sih arti dari kikir, definisinya apa, artinya apa. Nanti kita bahas bersama. Nah, kita langsung masuk ke dalam materi yang akan kita bahas. Ya, materinya yaitu judulnya apa? Membiasakan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Bagus, membiasakan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Nah, selanjutnya setelah kita sudah tahu judul pelajaran Al-Quran Hadis, Bapak akan putarkan salah satu konten yang ada di media sosial yang sudah Bapak save, yang harus kalian lihat bersama. Motivasi pembelajaran yang akan Bapak coba perlihatkan untuk kalian ya. Nggak buka puasa? Oke, manusia yang kuat hatinya ialah dia yang tetap mau berbagi. Itu adalah video motivasi yang dilakukan oleh salah satu konten kreator yang sudah Bapak share videonya yang sudah kalian tonton bersama. Di lingkungan kita, di sekitar kita, kita tidak bisa melihat semua orang menjadi orang baik, ya kan? Kadang kita menemui orang yang tidak bisa menolong kita atau orang yang tidak bisa membantu kita. Bapak berharap kita semua, kalian siswa-siswi kelas 7D menjadi bagian orang yang bisa membantu orang lain seperti yang ada dalam video tadi. Apa sih manfaatnya dalam video tersebut yang harus kita amalkan atau harus kita ikuti? Yaitu salah satunya kita harus ikhlas dalam menolong orang lain. Kenapa harus ikhlas? Karena itu adalah kunci supaya kebaikan yang telah kita lakukan diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam kehidupan bermasyarakat kita berdampingan dengan semua golongan, dengan semua orang. Ada orang baik, ada orang yang jahat, ada orang yang peduli, ada orang yang acuh kepada orang lain. Nah, Bapak ingin bertanya, dalam pengertian atau definisi dari sifat pemurah. Nah, apa sih arti pemurah secara bahasa? Pemurah itu apa? Suka memberi. Suka memberi atau bahasa yang lainnya apa? Dermawan, pinter ya. Nah, secara istilah, kalau pemurah itu apa secara istilahnya? Seseorang yang ringan tawar
Oke, itu secara istilah. Nah, jadi ketika kita mempunyai harta yang dititipkan oleh Allah di kehidupan kita, maka sejatinya kita harus membagikan kepada orang lain. Itu pengertian definisi dari sifat pemurah atau sifat terpuji. Kalau lawan kata dari sifat terpuji apa? Sifat tercela. Nah, sifat tercelanya dari pemurah apa? Kikir. Nah, kikir secara bahasa artinya apa sih? Pelit. Selain kata pelit ada lagi? Enggan memberi atau kalau bahasa Jawanya apa? Medit. Ya. Bahasa Sundanya ada yang tahu? Nah, secara kesimpulan berarti kikir adalah apa? Nah, itu pengertian kikir. Jadi, kita akan dijauhi dari keberkahan ketika kita mempunyai sifat kikir. Tapi sebaliknya, kalau kita mempunyai sifat lawan katanya dari kikir apa tadi? Pemurah, ya. Kita mempunyai rasa dermawan, membantu orang lain, maka keberkahan hidup akan senantiasa kita dapatkan. Nah, dari dua sifat itu, sifat baik dan sifat buruk, sifat yang harus kita ikuti dan harus kita hindari, ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Nah, pertama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 267 ya. Coba Bapak pengen satu orang dari kelompok 2, Putri Khudratul Jahro, untuk membacakan artinya. Quran surat Al-Baqarah ya. Jadi pemurah itu identik dengan memberikan yang terbaik kepada orang lain. Selain dalam surat Al-Baqarah ayat 267, ada juga dalam Quran surat Al-Lail ayat berapa? 8 sampai 10. Ayat 8 sampai 10. Kalian bisa baca? Coba kita baca bareng-bareng dengan dimulai dari basmalah. 3, 2, 1. Bismillah. Bagilah wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Oke, itu Quran surat Al-Lail yang menjelaskan tentang sifat yang harus kita lakukan, yaitu pemurah, dan yang harus kita hindari tentang kikir. Nah, Bapak pengen mendengarkan Habib untuk membacakan terjemahnya. Coba Habib bacakan terjemah ayat 8 sampai 10 surat Al-Lail. Serta mendustakan kebaikan, maka kelak kami akan memudahkan baginya jalan menuju kesulitan. Terus dalam penjelasannya, Allah mengancam orang mikir bahwa kehidupannya akan penuh kesulitan karena ia lebih memilih menahan kebaikan dan mendustakan nikmat. oke, terima kasih Habib. Selanjutnya adalah contoh perilaku kikir atau buhul. Ya, buhul atau kikir dalam konteks yang harus kita hindari dalam segi harta. Nah, contohnya apa? Saat dimintai sumbangan iuran kelas, ia mengelak lalu tidak memberi uangnya. Ada yang seperti itu kelas 7D? Ada nggak jujur? Kalau dimintain uang kas, ada yang nggak bayar? Ada nggak? Ya. Nah, itu tidak boleh ya, karena sebagai bentuk tanggung jawab kelas, kita harus sama-sama untuk memberikan uang kas untuk kebersamaan kelas kita.
Kemudian contoh di kelas, di antar teman di kelas, contoh misalkan menolak meminjamkan penghapus atau tip X atau ballpoint atau perlengkapan sekolah yang lainnya, sedangkan dia tidak menggunakan alat tersebut. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk dalam perilaku kikir. Paham? Paham. Nah, selanjutnya Bapak akan membuat 4 kelompok ya. Selanjutnya Bapak akan membuat 4 kelompok sebagai tugas diskusi kelompok. Bapak pengen kalian fokus. Siap untuk fokus? Siap. Oke. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Fokus saya bisa, saya fokus, saya paham. Fokus saya bisa, saya paham. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah fokus ya? Tugas kelompok ini ada 4 pertanyaan yang sudah Bapak siapkan ya. Nanti kalian silakan diskusikan bersama. Ditulis di sini nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya nanti sebelahnya adalah jawaban dari diskusi yang telah kalian laksanakan di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2. Kamu cari jawaban dari materi yang sudah Bapak sampaikan ya, atau diskusikan. Dari pertanyaan itu kira-kira jawaban yang tepat apa? Ya. Ya, kelompok 4 silakan diskusikan. Ya. Ya, ditulis ya di sininya. Baik, sudah ya. Waktu mengerjakan tugas kelompok sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 4 sudah siap? Sudah. Bagus ya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Baik. Untuk selanjutnya silakan per kelompok untuk mempresentasikan jawaban terbaiknya yang sudah kalian jawab bersama dengan teman sekelompoknya. Kepada kelompok 1 silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Jawaban dari kelompok kami adalah makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 adalah perintah kepada orang-orang beriman untuk menafkahkan sebagian harta yang baik dan halal yang mereka peroleh, bukan dari harta yang buruk. Ayat ini menekankan pentingnya keikhlasan dan kualitas dalam berinfak di jalan Allah. Apa akibat positif bila kita bersifat pemurah dan akibat negatif bila kita bersifat kikir? Jawaban dari kelompok kami, dengan bersifat pemurah seseorang akan mudah menolong, dihargai dan dicintai oleh orang di sekitarnya. Sedangkan bila bersifat kikir, seseorang akan menjadi egois, sulit berbagi dan bisa kehilangan kepercayaan dari orang lain. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 atas jawabannya yang luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke tempat. Selanjutnya untuk bersiap-siap, Bapak panggil untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaannya nomor 1. Sebutkan makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267.
Jawaban dari kelompok kami adalah ayat ini mengajarkan bahwa ketika seseorang berinfak ia harus memberikan harta yang terbaik, bukan yang jelek atau sudah tidak bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah hanya menerima sedekah yang dilakukan dengan tulus dan dari sumber yang halal. Oke, selanjutnya. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan 3 contoh perilaku pemurah di sekolah. Jawaban dari kelompok kami adalah 1. Menyisihkan uang jajan untuk kotak amal sekolah. 2. Meminjamkan penggaris atau pensil kepada teman yang membutuhkan. 3. Menolong teman yang tidak mampu membayar iuran kegiatan kelas. Apa akibat positif bila kita bersifat pemurah dan akibat negatif bila kita bersifat kikir? Sifat pemurah membawa dampak positif berupa meningkatnya rasa kasih sayang, mempererat silaturahmi dan mendatangkan pahala. Sebaliknya, sifat kikir dapat menimbulkan kebencian, membuat hati keras, serta menjauhkan dari keberkahan hidup. Tepuk tangan buat kelompok 2. Jawabannya luar biasa ya atas diskusinya bersama. Boleh ditutup bareng? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya presentasi jawaban dari tugas diskusi kelompok oleh kelompok 3. Baik, kelompok 3 untuk bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan. Silakan dari nomor 1 terlebih dahulu. Sebutkan makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Makna dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 adalah anjuran untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah dengan cara menginfakkan sebagian harta terbaik yang dimiliki. Ayat ini juga melarang sikap pikir dan memperingatkan agar tidak memberikan sesuatu yang kita sendiri tidak suka menerimanya. Selanjutnya, jawab nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan 3 contoh perilaku pemurah di sekolah. 1. Memberikan makanan kepada teman yang tidak membawa bekal. 2. Membantu guru menyiapkan perlengkapan kelas tanpa diminta. 3. Menyumbangkan buku pelajaran kepada perpustakaan sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, boleh. Ya, kelas 7D, terima kasih atas tugas diskusi kelompok dengan jawaban yang luar biasa, bagus-bagus ya. Nah, untuk penutup kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis di hari ini, Bapak akan memberikan tugas refleksi individu ya. Tuliskan 1 komitmen pribadi yang akan kamu lakukan mulai hari ini untuk membiasakan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Oke. Nah, sifat pemurah yang harus kita laksanakan dan sifat kikir yang harus kita tinggalkan. Apa sih komitmen kalian sebagai seorang siswa yang harus kita lakukan bersama? Bapak akan bagikan untuk setiap siswanya satu-satu, nanti Bapak akan tunjuk untuk maju ke depan ya. Silakan dikerjakan tugas refleksi individu, kalian kerjakan masing-masing untuk pedoman kalian ya, sebagai penutup kegiatan hari ini. Oke, sudah? Sudah, baik. Bapak tugaskan untuk maju pertama, yaitu Andries, untuk menjawab tugas refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Saya akan menjawab tugas pertanyaan refleksi. Tuliskan satu komitmen pribadi yang akan kamu lakukan mulai hari ini untuk membiasakan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Jawaban, saya berkomitmen untuk melatih diri agar tidak menunda dalam berbuat baik. Setiap kali ada kesempatan untuk berbagi, saya akan melakukannya dengan senang hati. Dengan demikian, saya dapat memupuk sifat pemurah dan menjauhkan diri dari sifat kikir yang dapat mengeraskan hati. Sekian bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban tugas refleksi dari Andries ya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan refleksi. Tuliskan satu komitmen pribadi yang akan kamu lakukan mulai hari ini untuk membiasakan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Mulai hari ini, saya berkomitmen untuk selalu menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan saya untuk sedekah setiap minggu. Dengan cara ini, saya berharap hati saya menjadi lebih lapang, tidak terikat pada harta, dan mampu menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Tepuk tangan buat Safia. Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Nah, kalau sifat pemurah itu termasuk sifat apa? Kalau sifat kikir itu termasuk sifat tercela ya. Ada dalil yang kita bahas bersama hari ini dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an terdapat dalam Quran surat apa saja? 7 dan Quran surat Al-Lail ayat. Sedangkan hadisnya itu dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Hadis riwayat oleh Muslim ya, hadis riwayat Muslim. Nah, ada keutamaan pemurah. Yang pertama adalah dicintai oleh Allah dan manusia, menumbuhkan kasih sayang dan mempererat persaudaraan, membawa ketenangan hati serta keberkahan harta dan umur. Kemudian keutamaan yang terakhir membuka pintu rizki dan pahala. Kemudian akibat dari sikap buruk atau kikir. Nah, itu akan dibenci oleh Allah dan manusia, menimbulkan kebencian, iri dengki dan permusuhan. Hidup terasa sempit, tidak tenang dan hilang keberkahan, serta mendapat murka Allah dan kesulitan di dunia serta akhirat. Nauzubillah min dzalik. Itulah kesimpulan yang harus sama-sama kita pahami dan nanti kita akan lanjutkan di materi selanjutnya di minggu depan. Untuk kalimat motivasi hari ini atau kata-kata hari ini boleh dilihat di layar ya. Dermawan itu bukan soal banyaknya harta, tapi tentang hati yang besar dan rasa peduli yang tulus. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Semoga kita semua selaku generasi muslim, anak-anak yang siap untuk mempunyai rasa dermawan, membantu orang lain dan menjauhi sikap kikir. Siap ya? Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Apabila dalam penyampaian materi dan lain sebagainya banyak hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.